Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fairul Masin, dan ada teman saya yang bernama Mulia Nur Amanullah. Di sini kita akan sedikit mengulas tentang materi yang berjudul Unifikasi Hukum Tanah di Indonesia. Yang pertama ada pengertian unifikasi hukum. Unifikasi hukum merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Unifikasi hukum itu mencakup seluruh jenis hukum perselisihan dan jenisnya yang berlaku bagi setiap warga negara dalam suatu negara, yang dikodifikasikan menjadi suatu satuan unifikasi dan kodifikasi yang berlaku umum bagi semua golongan. Salah satu hukum yang telah diunifikasi di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai prinsip-prinsip dasar agraria. Yang selanjutnya, kapan sih terjadi unifikasi pertanahan di Indonesia? Jawabnya, pada tahun 1960 Indonesia merupakan unifikasi hukum tanah, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana UUPA diundangkan di dalam Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104. Sedangkan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2043 UUPA melalui berlakunya pada tanggal 24 September 1960. Yang selanjutnya, UUPA tahun 1960 sebagai unifikasi hukum agraria yang berlaku nasional. Dalam penjelasan UUPA dirumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh UPA, yaitu meletakkan dasar-dasar. Yang pertama ada untuk penyusunan hukum agraria nasional, yang kedua untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, yang ketiga untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya ada dasar-dasar pengaturan UUPA. Dalam pasal 9 ayat 1 UUPA menegaskan kedudukan warga negara Indonesia dalam hubungan dengan penguasaan bumi, air, ruang, angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, pengutamaan kepentingan nasional. Lalu di dalam pasal 5 bahwa hukum agraria yang baru berlaku ialah hukum adat sebagai hukum asli. Di satu pihak menunjukkan bahwa UUPA telah memilih hukum yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa daripada hukum agraria berdasarkan hukum peradatan Barat BW dan politik agraria kolonial. Selanjutnya, dalam pelaksanaan UPA terdapat catatan di beberapa provinsi antara lain. 1. Di Provinsi Irian Barat. Setelah dibentuknya Irian Barat sebagai provinsi dan menentukan pendapatan rakyat di sana, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, maka setelah itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 1971 tentang UUPA dan peraturan-peraturan perundangan agraria lainnya untuk keseragaman. Maka untuk daerah Irian Barat diberlakukan juga, jadi disamakan. Nah, untuk hal tersebut dimulai pada tanggal 26 September 1971. Lalu yang kedua, daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, yang mana isinya
itu ialah beberapa urusan diserahkan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kewenangan daerah otonom. Maka dari itu, akibat dari undang-undang tersebut, maka UU PA nomor 5 tahun 1960 belum dapat berlaku secara penuh di daerah istimewa Yogyakarta. Yang mana di kemudian hari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyampaikan persyaratan untuk berlakunya UU PA secara penuh. Dan diterbitkanlah Peraturan Presiden nomor 30 tahun 1984. Selanjutnya ialah peraturan peralihan, yang mana dalam UU PA terdapat 6 pasal ketentuan peralihan, yang mana pasal tersebut memiliki kaidah yang dapat berdiri sendiri. Yang pertama, 1. Hak-hak yang sifatnya sementara, itu terdapat dalam pasal 53. Yang kedua ialah menanggalkan kewarganegaraan, itu terdapat dalam pasal 54. Yang seterusnya ialah hak-hak asing, itu terdapat dalam pasal 55. Nomor 3 ialah pasal yang menunjuk atau kaidah penunjuk. Yang keempat, peraturan mengenai hak milik sebelum terbitnya UU hak milik, termasuk dalam pasal 50 UU PA. Lalu yang kelima ialah peraturan mengenai hipotek dan kredit Fedbank. Selama belum terbitnya UU mengenai hak tanggungan, itu dahulu termasuk dalam pasal 51 UU PA atau pasal 57. Yang keenam ialah peraturan peralihan umum, yaitu yang terdapat dalam pasal 58.